menjual otomotif itu kan tidak semudah menjual mungkin bakso seperti itu ataupun mie ayam. Dan berarti kan kelihatan dan bisa walaupun tidak kepikiran itu bisa beli. Tapi untuk motor itu kan pasti ada masanya ketika mau membeli motor itu berpikir, berarti berpikir panjang karena bukan uang sedikit seperti itu. Itu untuk mempengaruhi Pak, mungkin ada trik biar orang itu bisa membeli. Jadi penjual apa saja itu sebenarnya posisikan kita itu sebagai konsultan dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta. Pada kali ini kami berkunjung ke daerah Kalasan, Yogyakarta. Kami bertemu dengan Bapak Nur Hadi, salah satu pengurus dan penggiat bisnis yang ada di Yogyakarta, warga MTA di Yogyakarta seperti itu. Sebelumnya mari kita sapa untuk Bapak Nur Hadi. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Mungkin banyak yang tahu ya Pak Nur Hadi ini salah satu pebisnis yang ada di MTA Perwakilan Yogyakarta, khususnya cabang Kalasan seperti itu. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau coba mengulik seperti itu. Bagaimana pengalaman beliau, kemudian juga bagaimana perjuangan beliau untuk merintis bisnis sampai sekarang seperti itu. Oke, mungkin untuk yang pertama itu saya akan menyampaikan dua pernyataan Pak. Dua pernyataan ini nanti mungkin bisa Pak Nur Hadi konfirmasi apa itu benar atau salah seperti itu sih. Untuk pernyataan pertama itu Pak Nur Hadi pernah menjual motor sampai 30 motor seperti itu Pak. Yang kedua adalah Pak Nur Hadi ini juga menggeluti bidang jual beli tanah seperti itu. Nah, untuk yang pertama, jadi Pak Nur Hadi pernah menjual 30 motor dalam waktu singkat nih Pak. Itu ditanya seperti apa Pak itu? Oh iya, terima kasih. Jadi gini Mas Priyo, memang kalau kita melihat di dunia otomotif ya, terutama di Jogja ini sudah banyak sekali tingkat persaingannya ya. Baik yang itu sebagai pemilik yang dengan modal besar maupun yang tidak, karena sekarang otomotif itu bisa dijual tanpa harus punya tempat ya. Dia bisa dijual di rumah dengan online dan sebagainya. Nah, memang belum tentu yang punya tempat besar juga belum tentu laku keras, hasilnya juga belum tentu tinggi daripada yang jual motor di rumahan. Karena di sini perlunya kita belajar market yang memang ada, yang diminati oleh orang itu seperti apa. Maka dari itu kami untuk bisa mencapai target itu tidak hanya sebatas menjual produk mengandalkan tempat orang datang saja. Jadi tidak hanya mengandalkan traffic showroom orang yang datang kemudian kita layani, tidak. Kalau hanya sebatas itu tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Maka di sini kami juga menjual secara online. Online, baik itu kita melalui Facebook, WA, maupun kita juga pasang status di WA kita. Prinsip pada penjualan saya bahwa semua orang yang kenal dengan saya itu adalah semua jaringan yang bisa menghasilkan, bisa membantu menjualkan business solution. Gitu. Makanya kita perdayakan. Justru orang yang memang tidak dalam bidangnya itu dengan menjual sesuatu barang itu justru akan lebih orang lebih tertarik gitu, lebih mantap. Padahal yang dijual sama mungkin barangnya saya gitu loh, tapi dia lebih mantap dengan orang yang transaksi dengan bukan dalam bidangnya. Nah itu kita manfaatkan untuk bisa membantu menjual produk kami, sehingga sumber-sumber penjualan itu diantaranya orang yang datang langsung, kemudian kita lewat iklan sendiri, kemudian dibantu oleh rekan-rekan yang lain maupun dibantu oleh sesama penjual motor. Nah itu juga kita manfaatkan. Nah di sini
kami banyak jemput bola daripada menunggu bola. Karena kalau kita menunggu bola sudah kita kalah dengan yang lain. Apalagi dengan sekarang harga ya, perang harga. Orang yang memang menjual motor pribadi itu jatuhnya lebih murah dibanding di showroom. Karena apa? Mereka tidak punya invest sewa tempat, kemudian bayar pajak, kemudian juga tidak bayar karyawan, sehingga beberapa pengeluaran ini dia tidak kena, sehingga dia lebih murah. Nah, itu yang kita gali, kita manfaatkan untuk kita kerjasama dengan saya seperti itu. Jadi mungkin saya katakan gimana Pak? Mungkin yang ada yang belum tahu bahwa Pak Nurhayati ini adalah pebisnis yang menjual motor ya. Dan berarti sesuatu yang sangat berbeda ketika mungkin di MTA itu banyak menjual makanan ataupun apa, ini Pak Nurhayati adalah jual beli motor seperti itu. Itu mungkin gini Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke cerita tentang bagaimana penjualan seperti itu, mungkin bisa diceritakan Pak dulu itu awal-awal membuka bisnis menjual beli motor itu seperti apa? Dulu itu maksudnya dari merintis karir itu Pak? Ya. Jadi kalau saya melihat background saya sendiri, sebenarnya saya juga tidak punya rencana saya di otomotif karena saya dari sekolah pendidikan perkebunan saya itu. Sehingga kalau di otomotif berseberangan. Tapi alhamdulillah dengan slogan saya kerja keras dan semangat dan tinggi dengan keuletan itu adalah nanti bisa kita buktikan. Nah, saya masuk di otomotif itu tahun 1996. Ya, saya dulu di Suzuki di Suzuki Jogja. Alhamdulillah juga lumayan besar perusahaan kami. Saya mengawal dari sales ya, dari marketing yang memang sales mencari konsumen ya di luar gitu, bukan di dalam showroom. Nah, itu pun juga tidak mudah ternyata. Tahun 96 itu juga persaingan juga sudah ketat sebenarnya. Apalagi mendekati risk moneter seperti itu. Iya, risk moneter. Tahun 96 saya jadi sales juga di target, kemudian juga banyak kegiatan dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun belum mencapai target, tapi ada sale, ada penjualan setiap bulannya, sehingga di situ secara perlahan-lahan sampai Krismon pun saya masih dipertahankan dengan sekian hampir 70% karyawan dikeluarkan di PHK. Alhamdulillah masih dipercaya, diberi amanah perusahaan, dipertahankan di perusahaan itu ya. Waktu itu kami baru 5 dealer ya, saya masuk di sana baru 5 dealer, saya jadi sales, kemudian alhamdulillah saya diangkat, kemudian tahun 2000 saya diangkat jadi kepala cabang Suzuki di Kalasan waktu itu ya, Kalasan di situ. Alhamdulillah dengan pergerakan banyaknya Grismon alhamdulillah berjalan, akhirnya bisa lepas dari itu, masih bertahan perusahaan sampai saya dipercaya, dikasih amanah oleh perusahaan, saya memegang 11 dealer di Yogyakarta. Masya Allah. Lulusan perkebunan ya. Dengan apa yang saya niatkan, semua itu bisa dipelajari ketika kita harus memang kita tekuni, ulet, dan kunci satu, jangan mudah menyerah. Setiap perusahaan ada suatu masalah, kalau masalah kita hadapi, saya yakin itulah satu pengalaman yang harus kita hadapi. Kalau lihat secara cerita berarti memang perjuangannya luar biasa. Mungkin ada lulusan perkebunan seperti itu, terus masuk sales otomotif yang sangat berseberangan. Berarti kan perlu usaha penyesuaian, adaptasi, kemudian juga usaha untuk bagaimana mengerti otomotif seperti itu gitu. Dan kemudian juga dilanda krisis moneter tahun 98 itu juga kita kan tahu sendiri bahwa banyak sekali PHK, kemudian juga kolab di mana-mana. Tapi karena kegigihan mungkin Pak juga dipercaya oleh perusahaan, akhirnya Pak Nurhayati masih bisa bertahan di perusahaan, dan puncaknya tahun 2000 itu mendapat amanah untuk memegang 11 dealer. Tahun 2000 saya jadi kepala cabang. Kemudian saya tahun 2004 saya diamanai untuk memegang 11 dealer di Yogyakarta. Alhamdulillah waktu termasuk yang di Wonosari sendiri ada 4, Suzuki Nambuhan itu yang megang saya. Di atasnya tipe lain. Jadi walaupun ada krisis, walaupun ada hambatan, tetap berjuang dan tetap berusaha untuk tetap menjadi nomor 1 seperti itu Pak. Jadi
itu mungkin cerita dari jenengan menjadi karyawan seperti itu. Dan kapan ya Pak mulai beralih kepada bisnis jual beli yang mungkin Bapak buka sendiri seperti itu? Oh gitu ya. Saya tahun 2009 saya resign. Tepatnya bulan Oktober. Waktu itu memang ternyata juga tidak mudah saya resign. Saya sudah mengajukan resign sama perusahaan, ternyata owner tidak membolehkan. Kemudian saya dikasih waktu 3 bulan lagi untuk berpikir, berembuk dengan keluarga. Tolong Pak Nur jangan buru-buru. Saya kasih waktu 3 bulan lagi untuk berpikir, siapa tahu nanti Pak Nur masih bertahan di perusahaan ini. Tapi ya 13 tahun bagi saya sudah cukup lah. Sudah cukup untuk saya berkiprah di otomotif, pengalaman, ya, pengalaman juga relasi, ya itu sudah cukup. Alhamdulillah saya 2009 tepatnya bulan Oktober saya memutuskan, dan saya juga saya harus berhubung dengan keluarga. Alhamdulillah saya diizinkan oleh owner, oleh perusahaan untuk saya resign di tahun 2009. Berarti 2009 itu mulai apa nih untuk usaha jual belinya itu juga sudah mulai gitu? Mulai itu saya baru jual beli motor bekas. Ya jadi saya buka sendiri itu. Jadi saya tidak pada waktu di motor baru saya juga tidak jual motor bekas. Nanti saya mendua itu tidak baik juga. Setelah itu saya ke motor bekas tahun 2009. Disitulah saya juga biarpun dari otomotif, saya ternyata tidak semudah ya. Ternyata motor bekas itu lebih susah ya, karena banyak varian yang memang ternyata harus kita pelajari ulang, Mas. Ya, kalau motor baru itu jelas semuanya new ya, baru garansi, dapat hadiah atas nama sendiri sudah. Jadi hampir kendalanya tidak ada untuk di motornya. Tapi kalau motor second itu memang kita harus melihat kondisi motor seperti apa, kemudian kita harus melihat suratnya seperti apa, pangsa pasar apa. Kan motor yang saya beli ini dimiliki pasar tidak. Kemudian kalau nanti rusak modelnya, harganya berapa, murah, kita juga belum tahu. Kita juga harus belajar di situ. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, yaitu dengan kita harus ulet, ya semuanya alhamdulillah bisa kita jalankan semuanya. Jadi untuk memulai bisnis baru dengan mungkin dari karyawan kemudian meresign, kemudian juga membuka bisnis baru itu kan perlu perjuangan. Dan arti apalagi tentang otomotif kan berarti secara modal itu kan juga besar nih Pak. Itu keyakinan apa nih Pak yang membuat Bapak itu kayaknya saya tuh resign aja deh, terus kemudian saya buka peluang bisnis baru itu Pak? Itu pertimbangan apa yang Bapak rasakan ketika memulai perubahan itu? Ya. Pertimbangan saya karena saya sudah lama ya di sana, kemudian anak-anak juga sudah mulai besar. Itu pertimbangan saya. Yang kedua juga karena waktu itu kalau di dealer itu udah hampir habis, sehingga kegiatan itu tidak ada liburnya, minggu tidak ada liburnya. Jadi akhirnya sudah 13 sudahlah kita sekarang untuk dengan keluarga sebetulnya diperbanyak, nanti kasihan juga ya. Akhirnya itulah salah satu yang memang saya tidak jauh dari dulu saya jadi karyawan di otomotif, saya harus di otomotif juga gitu, sehingga itu yang saya putuskan. Nah kalau modal sih rendah, jadi itu saya juga tidak punya hampir saya katakan tidak punya modal. Saya modal 10 juta 10 juta itu waktu saya modal 10 juta untuk resign itu. Dan kalau 10 juta kalau dibelikan motor dapat 1,5, 2 dapat 2 motor, aja kurang Mas. Tapi karena saya banyak relasi, jadi saya bisa menjualkan motor yang bukan motor saya sendiri. Jadi misalnya ada pesen motor sama saya carikan di tempat teman saya. Alhamdulillah masih ada hubungan baik, jadi masih bisa. Karena sebenarnya produk itu ada di belakang kita. Maksudnya apa? Ketika kita menjual entah itu motor baru, motor bekas, elektronik, apa saja, produk itu mengikuti kok. Selama kita bisa diterima, itu jual apa saja bisa. Tapi selama kita tidak bisa diterima, kita curang, kita mempermainkan, pelayanan kurang memuaskan, produk tidak akan bisa mengikuti. Jadi produk itu tinggal kita jual apa saja pasti mengikuti kita. Selama kita bisa diterima oleh customer, oleh konsumen. Ini enaknya di situ. Maka banyak orang juga motor baru masih tanya ke saya, motor barunya apa? Akhirnya saya arahkan ke motor bekas. Karena enggak di motor bekas. Ya alhamdulillah juga
ada beberapa yang memang mau dengan kami karena kami menjalannya adalah ikatan yang familiar. Pada familiar itu enak mas. Ya. Dan untuk tahun mungkin 2009 ya, 2009 2010 itu kan Bapak mulai untuk usaha bisnis jual beli motor. Kalau sekarang itu kan ada media online gitu. Ada masa online itu mungkin bisa dengan mudah menjual. Betul. Hanya dengan foto seperti itu. Untuk tahun-tahun segitu strategi perdagangan yang mungkin untuk menjual itu kan pribadi Pak. Maksudnya barangnya itu kan barang agak mahal. Berarti dengan motor walaupun 5 juta itu kan juga lumayan Pak itu. Itu caranya pribadi, maksudnya apakah Bapak mengumpulkan cara menarik atau mempengaruhi pembeli untuk beli itu pribadi Pak? Mungkin ada cara-cara sendiri, trik-triknya gitu loh. Keputusan pembeli itu paling minimal 2. Pertama murah. Murah kalau dalam bentuk apa seperti murah, tapi kalau dalam bentuk makanan mesti enak ya. Tapi kalau dalam bentuk produk, misalnya otomotif, di samping murah, produk itu bagus atau enggak? Kalau produknya kurang bagus, harganya harus murah. Kalau produknya biasa, harganya standar, enggak laku. Nah kita harus melihat juga. Jadi ketika saya mau posting, misalnya mau iklan expose di Facebook maupun di OLX, saya juga harus melihat kompetitor saya. Kompetitor saya harganya tahu misalnya motor tahun sekian harganya berapa. Kalau saya harganya kok sama, kecil kemungkinan saya harus di bawahnya. Nah itu berarti saya bikin bedanya dengan barang yang sama, harga di bawah. Biarpun nanti secara transaksi ya mungkin karena harganya sudah kita di bawahnya, kita penurunan juga tidak sebesar kalau harganya dibuka dengan tinggi. Yang penting ada mungkin dipermurah seperti itu. Dan kemudian juga ini Pak, menjual otomotif itu kan tidak semudah menjual mungkin bakso seperti itu ataupun mie ayam. Dan berarti kan kelihatan dan bisa, walaupun tidak kepikiran itu bisa beli. Tapi untuk motor itu kan pasti ada masanya ketika mau membeli motor itu berpikir, berarti berpikir panjang karena bukan uang sedikit seperti itu. Itu untuk mempengaruhi Pak, mungkin ada trik biar orang itu bisa membeli seperti itu Pak, dengan mungkin produknya lumayan mahal. Berarti motor itu kan terhitung lumayan mahal. Itu Pak, mungkin ada triknya. Gini, jadi penjual apa saja itu sebenarnya posisikan kita itu sebagai konsultan dia. Konsultan dia. Nah kalau kita sudah sebagai konsultan, itu sudah mereka terhadap kita sudah menjadi keluarga familiar. Masalah produk harga nanti belakangan. Kalau kita menjadi konsultan itu enak. Contoh seperti contoh. Orang misalnya waktu itu saya pada waktu ini contoh di waktu motor baru. Saya mencari karyawan. Nah, saya promosinya apa? Bagi Bapak Ibu yang punya masalah, silahkan hubungi kami. Dengan cara apa? Kebanyakan yang punya masalah dia orang tua punya anak yang sudah tidak lulus sekolah, tidak bisa kerja. Saya jadi konsultan. Kalau Bapak Ibu mau, silahkan nanti Bapak anaknya suruh daftar ke tempat saya jadi marketing atau sales. Nah, caranya jual motor. Kalau tidak punya motor, beli ke saya. Semua masalah selesai semua. Dia beli motor ke saya, anaknya juga kerja di tempat saya. Berarti permasalahan dia sudah clear. Berarti memang secara prinsip nih Pak, semua barang itu bisa dijual. Semua bisa. Yang kedua adalah cara kita menjualnya itu memang harus secara pelan-pelan. Kemudian bukan berarti cara kita berkomunikasi itu dengan target kita untuk dijual itu berarti harus baik. Kemudian juga harus mungkin kalau tadi istilahnya adalah konsultan seperti itu. Jadi lebih bagus dalam kita mempengaruhi untuk gimana caranya untuk beli seperti itu Pak. Kita harus tahu dulu dulu dengan keinginan konsumen seperti apa. Keinginan seperti apa. Kita juga harus menanyakan, pandai-pandai menanyakan kepada customer. Gitu. Jangan sampai kita sepihak. Memang kita menjual produk tapi kalau kita langsung to the point menjual produk yang ada, biasanya konsumen sudah jenuh. Jadi buatlah konsumen itu familiar dulu, lebih nyaman dulu dengan kita. Itu lebih nanti enak untuk bicara kelanjutannya. Gitu. Jadi kalau kita langsung to the point itu, karena untuk memutuskan beli karena harganya juga jutaan kan juga harus berpikir. Maka dari itu tidak sekali 2 kali beli, kita harus full up lewat
telepon, kadang WA, kadang kita kunjungi. Jadi untuk biar mereka itu betul-betul apa yang diinginkan kami bisa menyediakan dan puas gitu loh. Nah ini yang salah satu cara pendekatan seperti itu. Dan saya juga sering ketika saya misalnya ada orang tanya-tanya motor, saya tidak berkutat masalah motor dulu. Saya justru kebalik. Saya tanyakan, misal dia kerja di mana, saya justru banyak tanya ke dia di kerjanya. Kenapa? Orang itu kalau ditanya dengan sesuatu apa yang dia punya, dia senang. Berarti kita ada rasa untuk dan nanti saling mendekati secara hatinya dulu, kemudian juga bagaimana kita mungkin menjadi sahabatnya seperti itu. Setelah itu baru mungkin ketika produk kita waktunya untuk ditampilkan. Jadi intinya adalah menjadi konsultan ataupun komunikasi yang baik dengan pembeli seperti itu sebelum kita menawarkan produk yang kita tawarkan. Itu mungkin pernyataan pertama. Jadi tadi kan kita juga sudah membahas tentang bagaimana bisnis Pak Nur Hadi tentang jual beli motor. Ini yang kedua itu untuk jasa jual beli tanah dan rumah. Itu pribun Pak itu Pak. Itu kok bisa dari pertama perusahaan perkebunan, kemudian ke jual beli otomotif, kemudian ke perkebunan itu jual beli tanah dan rumah itu pribun Pak. Itu kok loncat-loncat seperti itu. Ya. Sangat menarik sekali. Ya, begini Mas. Jadi kalau Yogyakarta itu untuk otomotif roda 2 sudah klimaks. Klimaks itu rumusnya ketika satu motor itu dipakai 2 atau 3 orang itu sudah klimaks. Pasar sudah jenuh. Deadlock gitu. Maksudnya sudah tidak ada pertumbuhan tapi hanya kecil sekali pertumbuhannya. Itu sudah ada di Yogyakarta. Dengan kota yang kecil, pertumbuhan penduduk cukup banyak, kemudian pengembangan jalan nggak ada tempatnya, tapi penjualan terus. Nah ini sudah klimaks. Nah karena sudah banyak juga orang yang jual, akhirnya kami berpikir kalau ini otomotif terus, ini lama kelamaan juga tidak berkembang, justru malah pahit nanti. Akhirnya kami tetap tidak putus untuk otomotif tidak, kan tetap berfokus pada otomotif saya, tapi kami juga mencoba untuk jual beli tanah dalam bentuk jasa. Nah, saya mencoba seperti ini. Jadi kalau kita tidak mau mengekspos diri kita itu sebagai penjual apa, orang juga tidak tahu. Kita harus ekspos. Lewat apa? Saya ekspos lewat teman-teman, kita lewat status di WA, kita juga lewat iklan-iklan di Facebook Nah itu tanahnya siapa, rumahnya siapa, dari rumah teman-teman yang kenal dengan saya dulu. Ya saya kenal, termasuk orang yang beli motor ke saya juga gimana, saya tak tanya apakah Bapak ada sesuatu yang mau dijual, dibantu, akhirnya juga transaksi. Ya saya sudah transaksi beberapa kali dengan konsumen yang sudah bisa beli motor, akhirnya saya membantu menjual tanah, alhamdulillah ada transaksi juga. Dan saya juga hanya sebatas waktu itu dalam bentuk jasa mengiklankan lewat Facebook, gitu. Akhirnya terjalan transaksi dan saya pun tidak tahu orangnya yang mau beli itu siapa. Ketika dia chatting ke saya langsung ngasihkan ke pemiliknya, dia langsung internal antar pemilik dengan pembeli. Ya tahu saya dikabari oleh penjualnya ya. Kalau ini sudah transaksi nanti fee-nya bisa diambil atau ditransfer. Alhamdulillah. Jadi saya 2 kali ini tidak tahu konsumen itu siapa, tapi hanya chatting tak kasih kepada pembeli. Berarti ini Pak Nur Hadi ini secara komunikasi, dalam arti kan kalau dilihat secara ilmu perdagangan itu kan komunikasi itu sangat penting. Sangat krusial untuk bagaimana kita menawarkan jasa ataupun menawarkan barang seperti itu. Menurut Pak Nur Hadi seberapa penting Pak untuk komunikasi? Maksudnya cara untuk gimana komunikasi dibangun itu Pak, untuk melatih diri biar komunikasi itu bagus seperti itu Pak? Sebenarnya itu kita harus memang banyak kepada sering ketemu, dan kita juga harus banyak berlatih. Jangan sampai kita itu harus lepas dari kursi kemalasan kita. Jangan sampai
kita tuh melangkah yang kita pikir negatifnya, kayak jangan-jangan itu yang menjadi masalah itu. Kita belum apa dah, kayak jangan-jangan ini kita positif saja. Tapi memang kita harus tahu diri lah, tidak kemudian selamat tidak. Tapi dengan modal yang kita harus banyak mencoba ini orang akan tahu. Berarti jam terbang, sering berkomunikasi dengan orang, kemudian juga itu juga mempengaruhi Pak untuk skill komunikasi seperti itu Pak. Iya, karena untuk meyakinkan orang itu harus komunikasi, harus tahu Mas. Contoh ini sama misalnya ini di luar otomotif saya misalnya jual beli tanah ya. Nah kalau ada orang membantu suruh jual ke tanah, saya harus speknya harus tahu. Luas tanahnya berapa, lebar depan berapa, status tanahnya sawah atau pekarangan, ya lokasinya di mana. Saya harus cek lokasi, saya harus foto. Dan foto pun tidak serta-merta ya seperti tidak. Kalau memang fotonya itu ada di jalan, saya fotonya ketika ada mobil lewat. Jadi, berarti mobil itu ramai. Lihat, papasan mobil, saya foto gitu. Jadi awal pertama ketika orang melihat, ini fotonya bagus ya. Nanti masalah transaksi mau ke lokasi tidak ada masalah. Tapi penampilan pertama untuk di-expose itu harus bagus dulu. Dan ketika orang tanya itu saya harus bisa menjelaskan. Jangan sampai kita sebagai konsultan kok sebentar saya tanya kepada penjualnya, lah ini sudah orang tidak percaya lagi. Biarpun kami bukan sebagai langsung pemilik ya. Tapi pandai kita harus menguasai dari spek yang ada. Dan orang lebih senang ketika orang itu tanya sama satu orang, tidak dilempar-lempar gitu. Jadi langsung to the point. Luasnya berapa, harganya berapa, itu enak. Tapi kalau saya harus tanyakan dulu dengan pemiliknya, mungkin coba nanti saya hubungi orang sudah. Ini mesti kurang ya. Ini yang harus kita kita tingkatkan bahwa menguasai sesuatu itu untuk kita jual harus siap. Akan-akan kita menjual roti lah. Jangan sampai orang membeli roti itu harus buat adonan dulu. Tinggal beli roti tinggal makan. Tinggal roti Mas, ini gandum, ini gula, ngadu sendiri. Untuk ngadu sendiri itu urusan kita. Iya, yang penting yang beli itu tinggal makan. Siap makan, ini uang, bayar, makan sudah selesai. Kalau masih membuat adonan, orang sudah lari, tidak percaya. Ini yang kalau di tanah seperti itu. Ya, semuanya pasti pakai komunikasi, familiar kita jalin. Kalau perlu kita harus ketemu dulu gitu loh. Berarti skill komunikasi ya untuk mempengaruhi, untuk berbicara dengan baik, kemudian juga untuk menawarkan barang itu sangat penting untuk mungkin yang mau berbisnis. Jadi mungkin salah satu bentuk skill yang dimiliki ketika kita berbisnis memang salah satu halnya adalah ya cara kita berkomunikasi seperti itu Pak. Jadi untuk jual beli tanah di Jogja itu kan itu kalau boleh tahu itu ada ada patokannya nggak Pak? Maksudnya secara harga itu apakah ada standarnya atau pribon Pak? Atau pembagian di Jogja itu mungkin di daerah yang dekat sungai atau pribon Pak itu? Setahu saya karena sebenarnya kalau tanah itu yang lebih tahu masalah harga itu bagian pengembang ya, properti ya. Kalau kami di dalam bidang jasa, jadi harga yang diminta konsumen ya kita expose saja. Tapi paling tidak kita juga harus tahu lah. Jangan sampai nanti kita orang jual kok nggak tahu. Contoh misalnya kita menjual tanahnya di Purwomartani itu lebih mahal daripada di Prambanan atau di Kalasan, otomatis per wilayah masing-masing berbeda. Di Depok lebih mahal lagi, Condong Catur lebih mahal lagi. Itu pasti karena setiap wilayah pasti nilai jual sendiri karena di sana mungkin dekat dengan kampus, dekat dengan kota, dekat dengan karangan lebih mahal. Tapi juga ada orang yang mungkin seneng di pinggiran yang tidak ada kerangan juga ada. Jadi kalau harga mahal itu relatif ya, relatif. Tapi yang penentu pasti kebanyakan pada bertempat di mana tanah itu. Itu akan menunjukkan tingkat harga tanah di situ. Nah, nanti yang salahnya termasuk dekat sungai itu adalah lain-lain. Dekat sungai kemudian luas lebar depan tanah itu nanti berapa, status tanah itu sawah atau pekarangan itu juga sebagai penentu harganya. Berarti kalau secara harga memang dengan beberapa faktor itu mempengaruhi harga. Tapi untuk nominal itu tidak ada Pak. Maksudnya contohnya gini, sama-sama di Condong Catur itu mungkin bisa harganya bisa beda dikit bisa nggak? Atau ada standarnya gitu Pak?
standar sih tidak ada ya Mas, tidak ada. Karena tanah itu tergantung dari nanti penggunaan sih. Kalau penggunaannya itu buat rumah pribadi, saya kira tanah yang luasnya di bawah 200 lebih mahal dibanding tanah yang luasnya 1000 meter dalam satu wilayah, dalam satu jalan jejer. Yang ini 200 meter, ini 1000 meter, pasti malah yang 200 meter. Iya pasti, karena itu buat rumah. Tapi kalau buat gudang pasti malah yang 1000 meter. Jadi tergantung penggunanya. Tapi pada jaraknya tidak jauh berbeda lah. Berarti ini salah satu bentuk pengalaman dari Pak Nurhadi tentang bagaimana pengalaman beliau itu dari awal, kemudian dari karyawan, kemudian membuat jual beli otomotif khususnya untuk motor, kemudian jual beli jasa, jual beli tanah, dan sangat berharga sekali. Dan beberapa tadi pesan beliau soal bagaimana komunikasi dengan baik, kemudian juga bagaimana kita mempengaruhi konsumen agar dapat membeli produk kita seperti itu. Nah, semoga mungkin cukup nih Pak untuk wawancara kali ini. Insya Allah ini sudah sangat membantu sekali untuk menginspirasi teman-teman yang melihat ini. Jadi kalaupun mau memulai usaha itu memang harus ada keyakinan dan ada beberapa skill soal bagaimana kita berusaha itu, contohnya komunikasi tadi itu bisa dikembangkan dan memang bisanya berkembang karena jam terbang gitu. Jadi semakin sering, semakin kita berlatih, semakin kita banyak berkomunikasi dengan baik, maka akan skill kita akan menambah. Mungkin itu untuk pertemuan kali. Terima kasih Pak Nurhadi. Saya masih bisa. Monggo. Ya, satu aja yang nanti biar nanti buat renungan semua. Jadi kalau kita menjual sesuatu barang ya, apa saja bentuknya, tolong jangan kita mendapatkan sesuatu dia harus dibalik. Calon pembeli itu dapat apa dari kita dulu, jangan dia mau beli dulu. Nah, ketika dia dapat sesuatu dari apa yang kita punyai, mereka akan beli ke kita. Ya, dengan Pak Nurhadi dapat apa tuh? Hanya dapat produk, wah biasa. Tapi kalau dengan saya nanti dapatnya, ini itu, saya familiar, saya dapat pengalaman, dapat relasi, ini yang memang harus kita tanamkan. Jangan kita berharap membeli dulu, tapi kita harus berikan sesuatu pada orang lain dulu. Mereka akan membeli pada kita. Jadi berarti yang pertama adalah bagaimana kita memberikan kesan yang baik, kesan baik untuk pembeli agar mereka mungkin bisa membeli produk kita, tapi dengan pendekatan dahulu seperti itu. Itu mungkin closing statement dari Pak Nurhadi yang sangat bisa mungkin kita contoh ya, dan kita teladani, dan mungkin kita praktekkan ya mungkin ada yang mau memulai usaha seperti itu, monggo silakan, bisa beberapa hal yang bisa Pak Nurhadi sampaikan bisa diterapkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Nurhadi. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya sebagai host juga minta maaf bila ada kesalahan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.